hari ini. Oke, saya ulangi ya. Psikologi eksperimen, eksperimental psikologi itu merupakan mata kuliah yang menjadi pondasi di kampus-kampus lain, baik itu kampus-kampus dalam negeri maupun kampus-kampus yang ada di luar negeri. Psikologi eksperimen bersama dengan metodologi penelitian kualitatif, kuantitatif itu menjadi dasar dari perkembangan ilmu psikologi. Nah, sebenarnya di perkembangan ilmu sosial science ya ada metodologi kualitatif, kuantitatif, kemudian ada eksperimen. Tapi karena kita sivitas akademik psikologi, jadi kita akan berbicaranya di dalam bungkus psikologi aja. Kalau teman-teman, maaf ya, agak berisik. Kalau teman-teman itu dari sospol, dari ekonomi, itu ada juga metodologi kualitatif, kuantitatif, ada juga eksperimennya juga. Fakultas ekonomi itu juga eksperimennya juga kuat karena ekonomi itu tidak lepas dari perilaku manusia. Nah, kita kembali lagi ke dalam konteks behavioral, di dalam konteks psikologi ya. Nah, ilmu psikologi itu akan berkembang ketika sivitas akademik psikologi itu melakukan penelitian-penelitian. Baik itu penelitian kualitatif, kuantitatif, kuantitatif korelasional, ataupun eksperimen. Dengan itu semua, maka ilmu akan berkembang. Kualitatif penting, korelasional pun juga penting. Namun, eksperimen itu memiliki posisi tersendiri. Kenapa eksperimen itu memiliki posisi tersendiri? Karena eksperimen itu membuktikan sebuah teori. Jadi kita punya teori nih bahwa motivasi diri itu akan berhubungan dengan yang namanya kecemasan belajar misalnya. Seseorang yang motivasinya tinggi, kecemasan belajarnya akan rendah. Sebaliknya kalau motivasinya rendah, kecemasan belajarnya akan tinggi. Ada teori seperti itu. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah di lingkungan kita seperti itu? Akhirnya dilakukanlah sebuah penelitian eksperimen. Maka penelitian eksperimennya mencoba membuktikan, oh iya sih kalau motivasi itu berhubungan secara negatif sama kecemasan. Nah, akhirnya dibuat sebuah eksperimen yang membuat sebuah perlakuan di mana peneliti ya, di mana si peneliti itu akan merubah motivasi dari pesertanya. Jadi peserta itu kalau motivasinya dinaikkan, apakah benar nanti kecemasannya akan menurun? Sehingga melalui penelitian eksperimen, keilmuan kita, ya jadi ilmu psikologi itu akan berkembang lebih efektif dan lebih efisien. Itu adalah istimewanya psikologi eksperimen. Nah, kemudian datang nih kemarin ya sebuah musibah yang luar biasa, yaitu situasi pandemi COVID-19 yang menyebabkan aktivitas penelitian menjadi menurun. Kita bisa melakukan penelitian kualitatif, misalnya ya studi literatur. Kita juga bisa melakukan penelitian yang sifatnya itu tidak berhubungan sama manusia secara langsung. Penelitian-penelitian di level filosofis bisa dilakukan. Tetapi ketika kita sebagai ilmuwan psikologi mau meneliti tentang perilaku manusia, maka kita harus berinteraksi dengan manusia. Dan itu tidak bisa kita lakukan kalau selama masa pandemi kemarin. Sehingga perlu dibuat sebuah upaya nih, bagaimana penelitian mengenai perilaku manusia, bagaimana penelitian memanipulasi perilaku manusia dapat tetap dilakukan meskipun situasi pandemi seperti ini.
Sehingga akhirnya segala macam riset filosofis tentang online eksperimen itu banyak dilakukan. Akan tetapi yang perlu teman-teman perhatikan adalah online eksperimen itu bukan hal yang baru sebenarnya. Online eksperimen itu sudah banyak dilakukan di masa sebelum pandemi. Hanya saja memang masih sangat jarang atau dalam konteks yang berbeda. Sehingga kita mengenal, oh ternyata ada loh sebuah online eksperimen dalam situasi non-pandemi, dalam situasi yang normal-normal saja. Jadi online eksperimen itu tidak hanya situasi pandemi atau dalam situasi ada protokol-protokol yang menjaga seperti protokol kesehatan. Ada juga online eksperimen yang ya memang prosedurnya memang dilakukan secara online, yaitu eksperimen-eksperimen online dalam situasi normal. Nah, mungkin teman-teman pernah nih apa namanya dulu ya di internet itu ada game-game memori. Ya kan ada permainan-permainan yang terkait dengan ingatan ya, banyak ya di internet seperti itu. Nah, itu merupakan sebuah wadah atau merupakan sebuah aplikasi. Ya, jadi itu adalah hasil dari penelitian psikologi atau penelitian berbasis metode online. Dan munculnya tes game-game memori itu tadi kan sudah sebelum pandemi, sehingga akhirnya kita bisa tahu nih sebelum pandemi itu sudah ada loh riset-riset tentang studi eksperimen secara online. Sebagai contoh nih, kita kita nggak usah contoh dulu, tapi kita mencoba memahami dulu apa arti kata online. Nah, di dalam istilah online ya, itu tidak kita perlu mengetahui bahwa ketika istilah online, istilah ada koneksi internet gitu ya, kita kita akan bertemu dengan konsep yang namanya network atau jaringan. Jaringan internet ataupun jaringan jaringan software atau jaringan hardware yang ada di laboratorium. Mungkin teman-teman tahu ya, zaman dulu misalnya kita punya ada beberapa komputer yang kemudian disambungkan ya, kemudian main game bareng misalnya. Waktu itu kalau zaman saya dulu ada sebuah permainan namanya Age of Empire. Jadi kita sebutannya Age of Empire itu sebuah permainan yang dilakukan secara mandiri dengan PC masing-masing, tetapi bisa dibikin jaringan di antara para pemain tanpa melibatkan internet waktu itu. Jadi waktu itu sudah ada internet, tapi belum secanggih, belum seluas, belum semudah sekarang. Jadi waktu itu karena hidup saya di Jogja ya, jadi saya itu tidak pernah ngekos. Jadi ini main gamenya di kos-kosan teman saya. Nah, kebetulan kosan itu kita semua saling kenal. Saya nggak ngekos di situ, tapi saya juga saling kenal sama penduduk-penduduk kos di situ. Jadi jadi pasang kamarnya ada komputer, kamar teman saya ada komputer, kamar teman saya yang satunya lagi ada komputer. Kemudian disambung itu pakai yang namanya kabel, sehingga tercipta sebuah jaringan ya, jaringan hardware yang antar komputer itu bisa saling terkoneksi. Kita bisa melihat data yang disimpan di komputer A, kemudian data yang ada di komputer B. Kemudian kita mainkan itu Age of Empire secara bersama-sama, tidak dalam satu komputer, tapi banyak komputer. Jadi itu adalah konsep dasar atau sebuah gambaran dasar tentang yang namanya closed network atau jaringan tertutup. Jadi online eksperimen ada juga yang dilakukan dalam jaringan yang tertutup. Jadi penelitian ini tidak membutuhkan jaringan internet untuk terhubung dengan
dunia maya global. Cukup dengan komputer-komputer yang terhubung. Jadi kalau di laboratorium kampus-kampus besar itu ya, lab eksperimennya itu mereka sudah punya 20 komputer. Dan 20 komputer itu semuanya terkoneksi. Jadi ada jaringan closed network-nya di situ. Jadi bisa main game bareng di situ. Nah, cuman kalau sekarang selain jaringan closed network bisa masuk internet juga. Nah, kalau ketika ada internet masuk ke situ sehingga bisa terkoneksi dengan PC yang jauh di sana yang kita tidak bisa menghubungkan dengan kabel, maka itu konsepnya menjadi open network, jaringan yang terbuka. Jadi kita bisa berkonektivitas ya, seperti kita sekarang ini. Kita sekarang bisa saling berinteraksi, berkonektivitas menggunakan jaringan internet. Nah, jaringan ini adalah jaringan yang terbuka. Nah, begitu juga dengan konsep eksperimen online. Pertama, menggunakan konsep closed network. Yang kedua adalah open network. Closed network otomatis pesertanya datang ke lokasi. Karena apa ya? Itu tadi, karena PC-nya itu meskipun bisa berjarak ya di ruangan yang berbeda, tapi tetap membutuhkan membutuhkan konektivitas. Nah, cuman konektivitas antar PC-nya itu nggak bisa jauh-jauh, jadi harus dekat ya, otomatis pesertanya tetap harus datang ke lokasi eksperimen. Jadi misalnya saya memiliki sebuah alat tes memori. Alat tes memori saya ini saya tidak mau saya publikasikan, jadi hanya bisa diakses di tempat misalnya. Tetapi ada 20 peserta nih yang datang, ya sudah siapin 20 komputer, nanti dikoneksikan semuanya di dalam sebuah jaringan tertutup, kemudian disambung tes memori bisa dilakukan bersama-sama. Sementara untuk khusus open network ya itu tadi kayak kita sekarang ini, kita sekarang lagi kuliah, misalnya saya akan melalui Zoom ini, saya akan memainkan akan memainkan tes memori saya. Kemudian nanti teman-teman bisa mengakses semua, dilihat di Zoom itu, wah langsung kemudian mengerjakan tes memorinya. Nah, ini adalah konsep open network. Jadi jaringannya terbuka, bisa diakses oleh banyak orang yang memiliki memiliki alamat aksesnya. Kalau di Zoom ya dia punya link Zoom-nya tadi, lalu punya password-nya sehingga bisa masuk. Atau misalnya kalau kita punya, kan ada ya di internet itu game-game game-game yang salah satu sebagai fasilitator, terus teman-teman nanti membuka alamat web yang sama, nanti kita masukkan sebuah kode, kita bisa memainkan game yang sama. Itu kan ada. Nah, itu adalah konsep online eksperimen juga. Nah, diawali dari hal-hal itu tadi, ya, maka selama pandemi kemarin mulai banyak. Jadi meskipun di awal-awal, aduh, mau eksperimen agak susah nih, karena nggak boleh ke kampus dan sebagainya. Nah, tetapi ilmu pengetahuan harus berkembang ini, cuy. Kita nggak bisa diem aja, nggak bisa nungguin kampus dibuka, nggak bisa nungguin zonaan dulu itu harus nunggu dibuka, harus nunggu zonanya jadi hijau baru kita bisa melaksanakan online eksperimen. Kita nggak bisa kayak itu, kita tetap ilmu harus berkembang, kita harus lakukan penelitian sehingga kita mulai mengembangkan nih yang namanya online eksperimen dengan sistem yang kedua yaitu open network. Jadi mulai banyak nih dilakukan penelitian behavioral yang menggunakan open network. Saya dari Jogja, saya sebagai fasilitator dari kampus misalnya, terus kemudian nanti teman-teman atau peserta nanti tinggal stay hadir dari tempatnya masing-masing. Apakah hal itu menyelesaikan masalah? Oh, tidak. Itu tetap ada tantangan besarnya. Seperti yang kita bahas, di dalam eksperimen, yang perlu kita perhatikan itu adalah variabel ekstrani. Kita harus menghindari situasi confounding.
Maksudnya situasi crowdfunding sudah kita jelaskan, sudah kita bahas berkali-kali, yaitu situasi di mana hasil eksperimen itu terjadi karena variabel lain yang tidak kita perhitungkan. Nah, itu adalah tantangan paling luar biasa untuk penelitian online sebenarnya, teman-teman semua. Jadi, ketika teman-teman mau melakukan online eksperimen, maka teman-teman harus membuat sebuah protokol yang sangat ketat sehingga situasi confounding itu bisa kita tekan seminimal mungkin. Nah, terus gimana Pak? Di dalam eksperimen itu bukannya situasi lingkungan saja berpengaruh, cahaya ruangan juga berpengaruh. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ada caranya. Caranya adalah kita menciptakan sebuah protokol. Ini kita lewati ya, teman-teman sudah paham ya. Kita ini kembali lagi. Gimana Pak kita melakukan penelitian, kan lah ruangan harus identik, cahaya juga berpengaruh, suara juga berpengaruh, belum lingkungannya. Nah, apa yang harus kita lakukan Pak? Apa yang harus kita lakukan Bro? Gitu. Bukan berarti kita berhenti di situ. Waduh, ini kayaknya susah nih untuk menghindari crowdfunding-nya nih, untuk mencegah ekstra nih kayaknya susah. Kita tetap harus jalan. Caranya gimana? Caranya adalah kita membuat protokol yang sedetail mungkin, sehingga ketika pesertanya ada nun jauh di sana, ada di misalnya dia ada di luar Jogja misalnya, atau di luar Jawa misalnya, kita ciptakan protokol sehingga mereka, para peserta yang ada di lokasi yang jauh itu, bisa merasakan sensasi ya. Di dalam konsep psikologi penting itu ya, kita harus bisa merasakan sensasi. Teman-teman yang sekarang ambil psikologi kognitif harusnya paham itu, merasakan sensasi yang sama. Dengan adanya sensasi yang sama akan menghasilkan persepsi yang sama. Dengan persepsi yang sama artinya apa? Artinya dengan persepsi yang sama kita bisa memaknai sensasi yang ada di hadapan kita, yang kita terima. Jadi ada stimulus, kemudian kita menerima sensasi dari stimulus itu, kemudian kita memberikan makna, memberikan persepsi yang sama antara partisipan yang ada di Jogja, partisipan yang ada di Bantul, partisipan yang ada di Jember, partisipan yang ada di Jakarta, yang ada di Zimbabwe. Itu ketika diberikan stimulus itu persepsinya bisa sama. Itu protokol yang harus kita siapkan untuk mencegah crowdfunding. Lalu bagaimana dengan situasi lingkungan dan sebagainya? Nah, kita bisa membuat protokol untuk mereka mempersiapkan tempat yang sekondusif mungkin. Kita tidak bisa menyamakan chatnya, kita tidak bisa menyamakan yang paling mirip, yang paling kita tidak bisa adalah kita nggak bisa nyamain cat temboknya, kita nggak bisa menyamakan kondisi fisiknya secara identik ya. Tetapi minimal kita bisa membuat protokol supaya mereka, para peserta itu yang ada di tempatnya masing-masing, itu bisa menyediakan, bisa mengkondisikan di mana misalnya nih di tempat yang tenang, nah, bisa di kamar mereka masing-masing atau di sebuah ruangan yang tidak banyak orang berlalu lalang, atau kalaupun di dalam ruangan bisa ditutup pintunya. Kita bisa minta mereka tempat yang pencahayaannya cukup. Nah, konsep cukup di sini tentu akan berbeda-beda. Tetapi istilah pencahayaan yang cukup, saya mengatakan pencahayaan yang cukup. Emil, siapa aja di sini? Emil, Deborah, Sofia, Jilen, itu akan memaknainya sebagai cahaya yang cukup, artinya saya bisa melihat lingkungan saya dengan baik. Ya enggak? Deborah, Sofia, Emil, Jilen, ketika saya bilang sediakan ruangan yang
memiliki pencahayaan yang cukup. Kira-kira kalian akan menerimanya seperti apa, memahaminya? Tentu akan menerimanya, mempersepsinya sebagai ruangan yang cahaya dengan pencahayaan saya bisa melihat lingkungan saya dengan baik. Nah, itu persepsi itu akan sama antara Max entah di mana, Sofia entah di mana, Deborah entah di mana, Jilan entah di mana, itu akan sama. Meskipun mungkin Max pakai lampu 5 watt, Sofia mungkin akan pakai lampu 10 watt, Deborah mungkin nggak pakai lampu, tapi ruangan dia kebetulan ruangan kaca misalnya, sehingga cahayanya terang. Misalnya seperti itu. Sehingga pencahayaan cukup akan dipersepsi sebagai hal yang sama. Ruangan yang misalnya kita mau mengatur suhu ruangan nih. Nah, kita akan mengatakan ruangan yang nyaman. Nah, otomatis para peserta akan mempersiapkan ruangan itu sebaik mungkin, seenak mungkin, senyaman mungkin. Ya, jadi kita memberikan sebuah protokol yang detail sehingga dengan protokol itu tadi para peserta itu bisa mempersepsinya dengan sama. Kalau persepsinya sama, maka situasi atau perbedaan itu tadi bisa paling tidak bisa dikondisikan menjadi walaupun kalau misalnya tidak identik, mereka akan merasakan hal yang sama. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk mencegah situasi confounding pada online eksperimen. Lalu bagaimana kalau dengan kebisingan? Nah, ini. Nah, kalau terkait kebisingan ini ada dua pendapat. Ada biasanya si pembicara itu misalnya nih, online-nya itu adalah pelatihan online. Misalnya pelatihan resiliensi secara online misalnya. Biasanya pembicara akan meminta kalian semua untuk mematikan mic. Benar nggak? Kalau teman-teman lagi seminar atau pelatihan gitu, biasanya mereka pembicara atau panitia akan meminta kalian untuk mematikan mic. Betul tidak? Nah, situasi untuk mengontrol variabel suara tadi justru dapat terjadi jika kita lakukan hal sebaliknya. Jadi semua mic-nya dibuka. Misalnya nih, Deborah saya buka mic-nya, Sofia saya minta buka mic-nya, Max saya minta buka mic-nya, Jilan saya minta buka mic-nya. Jadi kita tadi sudah mensyaratkan ya di ruangan yang tidak banyak orang lalu lalang. Jadi otomatis peserta akan mencari tempat yang cukup tenang. Tetapi bagaimana kalau ada suara-suara lain yang mungkin bisa tiba-tiba muncul, tiba-tiba misalnya saya sudah ada di kamar nih, tapi kayak itu di luar suara aktivitas di luar kedengaran kan, aktivitas pertukangan, teman-teman semuanya dengar kan. Nah, dengan membuka mic, suara yang muncul di ruangan saya akan terdengar juga di tempatnya orang-orang lain. Suara yang ada di tempatnya Deborah akan terdengar juga ke kita. Jadi ketika Deborah terganggu dengan sebuah suara ayam berkokok di rumahnya, misalnya ada ayam ya, ayam berkokok, maka Sofia pun juga akan mendapatkan stimulus yang sama, akan terganggu dengan suara ayam berkokok juga. Begitu juga Emil, begitu juga Jilan. Ketika di rumahnya Jilan tiba-tiba ada orang tuanya manggil manggil ngobrol sama saudaranya atau ada yang teriak misalnya, Jilan akan terganggu dengan teriakan itu, tetapi Emil pun juga akan mendapatkan stimulus yang sama. Sofia akan mendapatkan stimulus yang sama, pun begitu dengan Deborah. Sehingga sehingga yang dialami oleh partisipan satu akan dialami juga oleh partisipan yang lain. Otomatis itu sudah menjadi konsepnya sudah menjadi sudah sama, sudah seimbang antara partisipan A, B, C, D mendapatkan
hal yang sama. Yang satu ada suara ayam, semuanya dengar. Yang satu ada suara ngebur-ngebur tukang, yang lainnya juga dengar. Otomatis sudah balance, sudah seimbang seperti itu. Nah, itu adalah salah satu upaya juga untuk mencegah variabel ekstrani. Nah, itu yang perlu kita perhatikan ketika kita melakukan penelitian eksperimen secara online. Nah, kemudian kayak variabel sosial itu nggak usah di online eksperimen, di eksperimen secara offline pun juga ada variabel sosial itu. Hal ini terkaitan dengan bagaimana relasi partisipan dengan eksperimenter terutama. Sebagai peneliti saya tidak akan terlibat dalam proses pengambilan data. Misalnya penelitiannya tentang pelatihan resiliensi. Sebagai peneliti saya saya bukan orang yang akan memberikan materi tentang resiliensi. Saya akan hire orang lain yang memang ahli di dalam pelatihan resiliensi. Cuman problemnya adalah misalnya biasanya seorang cowok partisipan laki-laki, laki nggak usah partisipan, biasanya laki-laki itu memiliki ketertarikan terhadap suara dari lawan jenisnya. Begitu juga sebaliknya. Biasanya cewek itu akan cenderung lebih interest atau fokus ketika mendengar suara dari cowok biasanya. Biasanya ya, ini bukan hal yang mutlak. Sehingga hal-hal seperti itu bisa menjadi masalah di dalam variabel sosial. Jadi misalnya karena suaranya merdu, suaranya menyenangkan gitu, si partisipan itu akan akan terpengaruh dalam memberikan respon. Jadi bukan menampilkan dirinya sendiri, tetapi dia terpengaruh, ada faktor eksternal dalam proses eksperimen itu. Itu perlu kita perhatikan untuk gimana caranya supaya hal-hal seperti itu bisa kita tangani. Caranya gimana? Caranya dengan metode acak. Jadi kita dengan metode acak itu kita bisa mengeliminasi banyak variabel eksternal. Kayak gitu. Nah, jadi variabel-variabel ekstrani di dalam eksperimen online maupun eksperimen offline itu sebenarnya sama, tetapi tantangannya menjadi berbeda karena yaitu tadi pesertanya ada di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Ya jelas saja latar belakangnya pasti akan berbeda, latar belakang setting tempatnya pasti akan berbeda, koneksi internetnya pasti akan berbeda, sehingga perlu dibuatkan protokol. Misalnya kita mengirimkan paket data atau menyediakan paket data seperti misalnya sehingga variabel terkait internet bisa terminimalisir. Jadi intinya adalah tantangan secara online maupun eksperimen itu sama tantangannya. Apa itu? Mencegah terjadinya confounding. Itu aja. Dalam eksperimen itu aja sih yang menjadi permasalahan, baik itu online maupun offline. Oke. Kalau ini hanya tentang posisi pentingnya RCT ya. Saya jadi ingat kayaknya dulu saya memberikan materi itu bukan tentang online eksperimen, tapi saya menunjukkan ini tentang posisi RCT, tentang posisi eksperimen di dalam ranah penelitian di Indonesia. Kok di Indonesia? Di dunia penelitian. Aduh, saya mohon maaf, saya sudah mulai tidak konsentrasi. Nah, saya langsung masuk ke sini. Di dalam online eksperimen itu semua desainnya, semua jenisnya itu sama seperti offline. Ada RCT.
Di sini saya menuliskan istilah true experiment. Karena apa? Ini istilah yang sebenarnya kurang tepat, true experiment itu. Jadi true experiment itu hanya mau menunjukkan bahwa konsep eksperimen yang benar-benar eksperimen itu ada loh, karena ada konsep eksperimen yang dia itu berbeda dengan konsep eksperimen, yaitu kuasi. Kuasi itu sama kayak eksperimen, tapi dia nggak termasuk eksperimen. Jadi istilah yang tepat adalah kita gunakan istilah eksperimen untuk eksperimen yang ada metode acaknya, dan kemudian yang tanpa metode acak kita nyebutnya dengan istilah kuasi. Tetapi sebenarnya prosedurnya, langkah-langkah dan tantangannya itu tidak jauh berbeda. Eksperimen memiliki nama lain, yaitu randomized control trials. Jadi kalau teman-teman buka jurnal, nyari jurnal gitu, menemukan jurnal, judulnya ada randomized control trial-nya atau RCT-nya, itu artinya jurnal itu adalah jurnal penelitian eksperimen. Nah, kalau judulnya ada kuasinya, nah itu sama kayak eksperimen, hanya saja mereka tidak ada metode pengacakan. Itu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, kuasi eksperimen itu malah disebut sebagai eksperimen natural. Natural maksudnya eksperimen alami. Karena kenapa kok gitu? Kenapa kok kuasi eksperimen malah eksperimen alami? Karena gini, ketika di dalam dunia nyata, ya di dalam dunia nyata, kita itu akan kesulitan loh untuk membagi ini apa namanya seseorang dengan kriteria ini di sebelah kanan, seseorang yang dengan kriteria ini di sebelah sini. Kayak sekolah inklusi lah ya. Sekarang ini ada sekolah inklusi, semuanya dicampur jadi satu. Seseorang yang dengan disabilitas maupun seseorang dengan yang biasa aja, yang tanpa disabilitas. Saya nggak mau mengatakan normal dan abnormal, tapi seseorang dengan disabilitas dengan orang tanpa disabilitas, udah gitu aja. Dalam di dunia nyata, semua itu individu dengan karakter yang berbeda-beda itu jadi satu mereka. Kita tidak bisa memisahkan mereka, tidak bisa apa jenenge tidak bisa membagi mereka ke dalam beberapa dengan kategori-kategori yang tertentu, karena ada istilah rasis ya kalau kita membagi-bagi itu. Nah, hal itulah yang menyebabkan kuasi eksperimen itu adalah eksperimen alami, karena suasana atau hasil pengukuran dari kuasi eksperimen itu jauh lebih mirip dengan kondisi di alam di sekitar kita, di lingkungan sekitar kita. RCT itu biasanya bisa dilakukan ketika di dalam konteks laboratorium. Sementara kalau kuasi itu bisa kita lakukan dalam konteks alami. Gitu. Jadi kan teman-teman tahu ya, penelitian itu ada dua, penelitian laboratorium dan penelitian alam, dialami ya. Nah, kalau RCT itu biasanya bisa dilakukan dalam konteks RCT, berbeda dengan kuasi eksperimen. Kalau kuasi eksperimen itu kan tidak ada apa jenenge, tidak ada random assignment. Kayak misalnya sekolahan lah ya. Sekolahan itu kan anak-anaknya sudah dimasukin di kelas A, B, C, IPA dan IPS. Jadi memang sudah ada pengelompokannya. Jadi ketika kita masuk ya sudah situasinya sudah seperti itu. Wes kondisi alaminya sudah seperti itu. Jadi kita langsung masuk lakukan riset dengan mereka. Tidak perlu kita otak-atik lagi. Kalau anak-anak tadi, anak-anak IPA, anak-anak IPS digabung jadi satu, terus kemudian kita acak sehingga nanti kelompoknya campur, itu kan sudah ada campur tangan kita ya untuk melakukan random assignment tadi. Tapi kalau langsung masuk di kelas A, di kelas B, itu kan memang sudah situasi di sekolahan itu
nature-nya seperti itu, udah kita langsung mengikuti aja yang ada di sekolahan tersebut. Makanya itu yang menyebabkan kuasi eksperimen itu dikatakan sebagai eksperimen murni dibanding daripada RCT. Nah, kemudian di dalam eksperimen online itu ternyata ada ininya, ada keuntungannya. Nah ya, oke. Ketika kita melakukan eksperimen secara online, open network ya, online open network. Jadi open network eksperimen itu ada beberapa hal yang menjadi keuntungan besar. Salah satu yang menjadi keuntungan besar adalah partisipan itu berada di zona nyamannya. Misalnya nih, kita melakukan pelatihan resiliensi tadi. Ketika partisipan itu tadi datang ke tempat kita, datang ke kampus, kemudian ketemu orang-orang baru, ketemu sama pembawa acara, ketemu sama pengisi acara, yang mana kalau di pelatihan itu kan pasti suasananya akan menyenangkan ya. Suasana, terus kemudian pembicaranya, pengisi acaranya itu kan pasti akan positif banget orangnya. Sehingga atmosfer acara itu akan sangat menyenangkan. Sehingga adalah hal yang cukup sebenarnya ya wajar ketika seseorang itu ketika ada pelatihan itu hasilnya bisa optimal. Karena itu tadi lingkungannya mempengaruhi. Tetapi ketika seseorang itu ada di tempat tinggalnya, ya, itu kan di zona mereka hidup sehari-hari. Kalau misalnya stresor mereka di rumah, itu artinya mereka ya mereka melakukan penelitian, mereka menjalani pelatihan di lingkungan di mana stresor mereka berada. Jadi ketika resiliensi tadi bisa terbentuk, pelatihan resiliensi tadi bisa meningkatkan resiliensi beneran, jadi resiliensinya meningkat, itu benar-benar situasinya ada di kondisi alami partisipan. Maksudnya adalah mereka itu resiliensinya meningkat, tetapi mereka lagi ada di tengah-tengah lingkungan hidup mereka, dekat dengan stresor mereka, sehingga mereka bisa, oh iya ya, ini aku di tempat di dekat stresorku, sekarang habis pelatihan aku nggak begitu masalah nih ketemu sama stresorku kayak gitu. Jadi dalam online eksperimen itu kita bisa mendapatkan, wah ternyata malah beneficialnya luar biasa. Teman-teman mungkin saya pernah menjelaskan ya di rumah sakit jiwa, dalam waktu pasien di rumah sakit jiwa itu dibatasi cuma 2 minggu sampai 20 hari maksimal. Itu biasanya mereka dalam waktu 1 minggu pasien-pasien di RSJ itu kondisinya sudah membaik. Jadi ada pasien di rumah sakit jiwa di daerah Jawa Timur itu, mereka tuh udah kayak orang normal, ngomongnya normal. Di sana itu saking normalnya ya, dia itu tuh bisa jadi tukang parkir di sana. Dia bisa bekerja sama rumah sakit diizinkan dia untuk bekerja, jadi tukang parkir, dia dapat pemasukan sehingga dia bisa membiayai kebutuhannya. Jadi dia bisa beli kopi, bisa beli rokok dan sebagainya secara mandiri. Tetapi begitu dia pulang, 2 hari kemudian dia balik lagi ke rumah sakit. Kambuh lagi dia di rumahnya. Karena memang stresornya ada di rumahnya. Nah, ketika proses pengobatan itu tadi dilakukan di rumahnya, dia membaik di situ, itu artinya kan dia di situ itu dia ada di tengah-tengah lingkungan stresornya, kemudian dia bisa oke dengan situasinya, bisa membaik dengan bisa deal dengan stresornya, maka
tingkat kesembuhan atau tingkat kolapsnya, relapse-nya, tingkat kambuhnya itu menjadi lebih menurun dibandingkan kalau dia menjalani pengobatan atau pelatihan di rumah sakit. Nah, ini menjadi keuntungan dari online eksperimen, terutama open network dalam jenis pelatihan kayak terapi atau konseling dan sebagainya. Nah, itu materi tentang online eksperimen. Ada yang mau ditanyakan tentang materi hari ini? Silahkan. Oh, ini kuliahnya cuma berenam kok ya emang. Ya sudah, oke. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, saya akan akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih sudah ngeklik link Zoom-nya. Ya, mudah-mudahan teman-teman ada di balik situ dan memperhatikan perkuliahan kita siang hari ini. Kalau tidak ya, ini juga saya rekam, nanti saya up di YouTube, teman-teman bisa akses kembali. Oke, saya akhiri untuk hari ini. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas semuanya. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Terima kasih.